Ya jelas ada 70 lebih luka tusukan, sabetan-sabetan pedang, sayatan-sayatan pedang di tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quranku, surgaku, Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menimpakan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan selalu. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kembali lagi bersama saya Dimas Kukuh Prasetyo dalam konten Kisah Sahabat. Gak kerasa nih udah tinggal beberapa hari lagi tahun baru. Kita masuk ke tahun 2022. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan dan tahun 2022 nanti apa yang teman-teman cita-citakan bisa terkabul. Oke? Dalam video ini kita akan membahas salah satu sahabat Nabi yang super duper dermawan. Beliau itu adalah sosok pria yang selalu melindungi Nabi Muhammad SAW, juga sosok yang nggak pelit lah, padahal hartanya banyak banget. Siapakah dia? Dia adalah Thalhah bin Ubaidillah. Oke guys, beliau adalah Thalhah bin Ubaidillah. Beliau lahir pada tahun ke-28 sebelum Hijriyah. Beliau itu adalah sosok yang sangat dermawan, murah hati, dan mudah memberi kepada sesama. Kalau dilihat dari nasabnya, beliau masih satu saudara sama Nabi, itu dari Murrah. Murrah itu apa ya, kakek canggah berarti ya, kakek canggahnya Nabi. Jadi kalau dilihat silsilahnya itu masih ada di situ nasabnya. Kemudian beliau juga adalah salah satu dari 8 orang pertama yang masuk Islam atau disebut juga dengan as-sabiqunal awwalun. Thalhah itu adalah sosok yang sangat dermawan banget. Dia pebisnis yang hebat, hartanya banyak, sukses banget lah intinya. Suatu ketika Thalhah itu dapat harta dari Hadramaut sekitar 700.000 dirham. Dengan banyaknya harta itu, Thalhah itu bukannya senang, tapi dia malah kayak takut, resah gitu, kayak ada keresahan, sehingga uangnya itu, hartanya itu semuanya dikeluarkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, termasuk membantu keluarga-keluarganya yang mau menikah begitu, yang masih muda-muda tuh dinikahin, tuh dibiayain sama Thalhah. Juga orang-orang yang ya masih sangat membutuhkan banget, itu Thalhah orang yang paling depan itu buat ngebantu mereka semua. Jadi hartanya itu betul-betul dipakai bukan untuk foya-foya, tapi memang buat bantu keluarga dan umat Islam tentunya. Itu salah satu keistimewaan dari seorang Thalhah. Teman-teman sahabat Quranku surgaku, Thalhah itu adalah salah satu sahabat Nabi yang tidak pernah absen nih. Kalau perang, Thalhah ada terus, kecuali waktu perang Badar karena diputus oleh Rasulullah SAW bersama Sa'id bin Zaid menuju Syam waktu itu. Jadi absen tuh Thalhah di perang Badar. Ada kisah menarik dari sosok Thalhah bin Ubaidillah. Waktu perang Uhud itu Thalhah kan ikut perang ya. Thalhah itu adalah pria yang paling depan waktu itu, berperang sendirian. Wah, pokoknya dia paling depan, paling semangat. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq dan Ubaidah bin Al-Jarrah untuk menyusul Thalhah bin Ubaidillah. Dan ternyata setelah ditemukan, ya dicari nih sama Abu Bakar As-Siddiq tadi, pas ditemukan Thalhah itu kondisinya udah pingsan dan penuh luka di badannya. Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah nih nyangkanya Thalhah udah meninggal karena ya jelas ada 70 lebih luka tusukan, sabetan-sabetan pedang, sayatan-sayatan pedang di tubuhnya, berlumuran darah lah. Itu nyangkanya udah wafat. Tapi ya qadarullah, Allah masih memberikan Thalhah kekuatan sehingga dia belum wafat gitu, masih hidup. Ya Masya Allah, yaitu salah satu keajaiban kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada sosok Thalhah bin Ubaidillah ini. Singkat cerita, perang Uhud pun selesai. Setelah sekian lama, akhirnya Thalhah itu ya dengan kondisi yang ada, beliau masih tetap hidup sampai wafatnya Khalifah Utsman bin Affan yang membuat perseteruan antara umat Islam. Mungkin sebelumnya di video yang kemarin udah sempat kita bahas sedikit ya. Namun ini adalah ada perang yang berbeda. Waktu itu kita bahas perang Siffin, sekarang kita bahas sedikit tentang perang Jamal, yang mana Thalhah bin
Ubaidillah ini wafat. Singkat tentang Perang Jamal. Perang Jamal itu adalah perang yang terjadi di Basrah, Irak waktu itu, yang melibatkan antara kelompoknya Ali bin Abi Thalib dan kelompok yang menginginkan keadilan terhadap kejadian wafatnya Utsman bin Affan waktu itu. Nah, pada peristiwa ini, Tolah ini berpihak kepada kelompok yang menginginkan keadilan segera terhadap peristiwa yang menewaskan Khalifah Utsman bin Affan. Oke guys, singkat cerita, Perang Jamal pun terjadi dan akhirnya peristiwa ini menewaskan Tolha bin Ubaidillah karena beliau tertusuk panah yang sangat panjang di tubuhnya yang mengakibatkan beliau akhirnya wafat. Setelah beliau wafat, akhirnya Ali bin Abi Thalib lah yang menyolatkannya sampai akhirnya dimakamkan. Ali bin Abi Thalib tuh sambil lihat makamnya Tolha bin Ubaidillah ini, beliau berkata bahwa kedua telingaku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tolha dan Zubair adalah tetanggaku di surga. Masya Allah ya, dari sini kita sebetulnya bisa dapat pembelajaran bahwa inilah indahnya Islam. Cinta kasih dalam Islam itu sangat dijunjung tinggi ya. Meskipun waktu itu dalam suasana yang sangat tanda kutip mencekam, jalinan kasih sayang antara sahabat itu nggak terputus hanya karena peristiwa yang terjadi gitu. Jadi Masya Allah, ini patut kita contoh juga guys. Nah guys, semasa hidupnya Tolha bin Ubaidillah ini adalah sosok yang berpengaruh di pemerintahan umat Islam, di mana beliau berperan penting dalam 3 periode kekhalifahan umat Islam. Yang pertama, pada periode Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjaga kota Madinah dari serangan orang-orang murtad. Yang kedua, di zamannya Umar bin Khattab, beliau juga adalah terpilih sebagai salah satu panglima muslim. Dan di zamannya Utsman bin Affan, Tolha bin Ubaidillah ini termasuk anggota syuro. Syuro itu adalah musyawarah dan orang yang dipercaya untuk mengambil salah satu keputusan di musyawarah tersebut. Jadi ya orang penting lah gitu. Tolha bin Ubaidillah ini meninggal di usia 60 tahun pada tahun 36 Hijriah. Dan beliau itu sosok yang meninggalnya adalah dengan syahid. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa meninggal dengan syahid ya guys, dan kita semua bisa masuk surga, amin. Itu cita-cita yang Masya Allah lah harus kita perjuangkan guys. Oke guys, gitulah kisah dari sosok seorang Tolha bin Ubaidillah. Ya mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini ya guys, yang bisa kita contoh, yang bisa kita jadikan teladan untuk kita berkehidupan sehari-hari. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Dimas Kukuh Prasetyo. Salam hangat dari Quranku Surgaku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.